Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfazan. Kali kali ini saya akan mempresentasikan skrip saya yang berjudul Sistem Pengambilan Keputusan Guru Honorer Berprestasi pada SMA Pembangunan Laboratorium UNP menggunakan metode multifaktor evaluation process dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, dosen pembimbing 1, Bapak Sufika Indari, Eskom Enkom, dan dosen pembimbing 2, Agung Ramaranu, Eskom Enkom MTA, yang sudah membimbing saya dalam membuat skripsi. Selanjutnya, yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, peran seorang guru sangatlah penting dalam proses pembelajaran serta memajukan dunia pendidikan. Oleh karena itu, kualitas seorang guru menjadi aspek yang sangat penting. Seorang guru harus memiliki kompetisi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan agar dapat menjalankan tugas dan perannya dengan standar kompetisi yang baik sehingga menghasilkan peserta didik yang unggul. Pemilihan guru honorer berprestasi bertujuan meningkatkan motivasi guru dalam meningkatkan profesionalismenya. Pemilihan guru berprestasi dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi hingga ke nasional. Atas dasar itulah pemerintah memberikan apresiasi kepada guru berprestasi yang dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal ayat 1 yang mengatakan bahwa guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan atau tugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada guru berprestasi adalah dalam promosi jabatan. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan merancang sistem pengambilan keputusan guru honorer berprestasi pada SMA pembangunan lab UNP dengan menggunakan metode perhitungan MVP atau multifaktor evaluation process. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan guru honorer berdasarkan kompetisi pedagogik, sosial, kepribadian, profesional, dengan tujuan akhir metode ini dapat digunakan sebagai pemecahan masalah dalam mengevaluasi kinerja guru. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan personal sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pengambilan keputusan yang dapat membantu dalam pemilihan guru honorer berprestasi pada SMA Pembangunan Laboratorium UMP. Bagaimana database MySQL dapat membantu pengolahan data guru honorer dan data kriteria serta informasi hasil keputusan berdasarkan metode yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem pengambilan keputusan ini dapat membantu kepala sekolah lebih mudah dalam menentukan guru honorer berprestasi pada SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Hipotesa. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat hipotesis sebagai berikut. Dengan adanya sistem pengambilan keputusan, diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pemilihan guru honorer berprestasi pada SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Yang kedua, dengan menggunakan database MySQL sebagai penyimpanan, dapat dengan baik mengolah data guru honorer dan data kriteria dalam pemilihan guru honorer berprestasi pada SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Yang ketiga, dengan adanya sistem pengambilan keputusan dapat membantu kepala sekolah memilih guru honorer berprestasi pada SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Batasan masalah. Mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan peneliti, maka peneliti ini hanya dibatasi pada bagian sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan sistem pengambilan keputusan guru honorer berprestasi pada SMA Pembangunan Laboratorium UNP dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Yang kedua, proses perhitungan hanya menggunakan metode multifaktor evaluation proses dalam menentukan pemilihan guru honorer berprestasi. Yang ketiga, membuat laporan hasil keputusan guru honorer berprestasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Yang kedua, kerangka penelitian. Kerangka kerja penelitian. Yang pertama, penelitian pendahuluan. 2. Pengumpulan data.
3 analisa, 4 perancangan, 5 implementasi, 6 pengujian, 7 evaluasi. Tempat penelitian. Adapun tempat penelitian yang di mana penulis melakukan pengambilan data untuk penelitian di SMA Pembangunan Lab UNP. Penelitian dilakukan langsung kepada kepala sekolah SMA Pembangunan Lab UNP, yaitu Bapak Dr. Andes Yofrizal MPD. Metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, metode-metode yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut. 1. Penelitian lapangan, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yang berfungsi untuk mengumpulkan data penelitian. Data yang dikumpulkan yaitu data guru honorer dan data kriteria guru honorer. Yang dibutuhkan dan dilakukan dengan wawancara, yaitu memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sistem pengambilan keputusan yang akan dibangun. 2. Penelitian keperpustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan membaca buku-buku, jurnal, literatur yang ada kaitannya dengan penelitian. Yang ketiga, penelitian laboratorium, yaitu penelitian yang dilakukan dalam perancangan dan membangun aplikasi sistem pengambilan keputusan pada SMA Pembangunan Lab UNP. Yang ketiga, analisa dan perancangan. Analisa sistem yang sedang berjalan. Pada sistem pengambilan keputusan guru honorer berprestasi mempunyai beberapa prosedur, yaitu mengelola data alternatif, mengelola data kriteria, mengelola data penilaian. Maka dari itu dalam sistem pengambilan keputusan penulis menggunakan metode NFVP. Dalam metode NFVP, langkah pertama adalah admin menentukan faktor yang diperlukan, yaitu kompetisi pedagogik sebagai C1, kompetisi sosial sebagai C2, kompetisi kepribadian sebagai C3, dan kompetisi profesional sebagai C4, di mana setiap bobot faktor jika jumlahkan harus sama dengan 1. Untuk nilai bobot faktor C1 adalah 0,4, nilai bobot faktor C2 adalah 0,25, nilai bobot faktor C3 adalah 0,15, nilai bobot faktor C4 adalah 0,20, sehingga jika di total hasilnya adalah 1. Langkah kedua yaitu admin menginputkan data alternatif yang akan dijadikan proses pemilihan guru honorer berprestasi. Langkah ketiga yaitu melakukan perhitungan nilai bobot evaluasi di mana nilai bobot faktor dikalikan dengan nilai evaluasi faktor. Langkah keempat adalah melakukan perhitungan total evaluasi di mana nilai bobot evaluasi dijumlahkan. Langkah kelima yaitu melihat hasil keputusan berdasarkan dari nilai total evaluasi. Maka didapat hasil keputusan guru honorer berprestasi di SMA Pembangunan Lab UNP dengan metode NFVP. Setelah dilakukan penelitian langsung pada sistem yang sedang berjalan pada SMA Pembangunan Lab UNP, yaitu sistem belum terkomputerisasi, seperti pencatatan data-data dalam pemilihan guru honorer, penilaian dan penjumlahan nilai masih dalam bentuk manual, sehingga hasil penentuan guru honorer yang dikeluarkan membutuhkan waktu yang lama. Dari analisa sistem yang sedang berjalan tersebut ditemukan beberapa kelemahan, yaitu belum adanya suatu program aplikasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan pemilihan guru honorer. Yang kedua, belum adanya aplikasi pendukung dalam pembuatan laporan hasil pemilihan guru honorer berprestasi. Yang ketiga, hasil proses pemilihan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, belum menerapkan metode NFVP pada pemilihan guru honorer berprestasi. Penerapan metode NFVP. Metode NFVP multifactor evaluation dilakukan dengan memberikan pertimbangan subjektif dan intuitif terhadap faktor yang dianggap penting. Pertimbangan-pertimbangan tersebut berupa pemberian bobot atau weighting system atas multifaktor yang terlibat dan dianggap penting. Langkah-langkah proses perhitungan menggunakan metode NFVP. Yang pertama, menentukan faktor dan bobot faktor di mana total nilai bobot faktor harus sama dengan 1. Yang kedua, mengisikan nilai tiap faktor
yang diperlukan dalam proses pengambilan putusan. Nilai yang dimasukkan merupakan nilai yang objektif, yaitu faktor evaluation 0 sampai 1. Yang ketiga, proses perhitungan weight evaluation merupakan perhitungan antara faktor weight dan faktor evaluation dengan penjumlahan. Dari hasil weight evaluation dapat menentukan hasil evaluasi. Tahapan metode MVP. Yang pertama, menentukan kriteria nilai bobot. Tahap awal yaitu menentukan kriteria dan nilai bobot pada setiap kriteria dalam menentukan guru rehabilitasi di SMA Pemunan Lab UNP, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, menentukan alternatif, yaitu menentukan alternatif untuk pemilihan guru honorer berprestasi di SMA Pemunan Lab UNP. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kode A1, alternatif Sudirman, SPD. Kode A2, alternatif Armalia, SPD. Kode A3, alternatif Santi Sofia, SPD. Kode A4, alternatif Penny Monara, SPD. Yang ketiga, menentukan nilai kriteria setiap alternatif. Pada tab berikutnya, memberikan kriteria pada setiap alternatif. Untuk kode A1, alternatif Sudirman, diisikan nilai kriterianya 6, untuk C2-nya 4, C3-nya 3, C4-nya 8, dan seterusnya. Setelah itu, hasil akhir. Nilai setiap kriteria pada alternatif dikalikan dengan bobot faktor sehingga didapatkan nilai evaluasi. Kemudian nilai bobot evaluasi jumlahkan sehingga didapatkan total alternatif. Dan inilah tabel evaluasi A2 dengan total nilai 6,90. Dan inilah tabel evaluasi A3 dengan total nilai 6,20. Tabel evaluasi A4 dengan total nilai 5,70. Kelima, hasil putusan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa yang memperoleh total bobot evaluasi tertinggi yaitu Armalia, SPD dengan total nilai 6,90. Yang keempat, Unified Model Language atau UML. Alat bantu perencanaan yang saya gunakan, yang pertama, use case diagram. Terdapat satu aktor, yaitu admin. Terlebih dahulu, admin melakukan login. Setelah itu, admin dapat mengunjungi home, dapat mengelola data alternatif, dapat mengelola data kriteria, dapat mengelola data penilaian, dapat mencetak nilai keputusan. Setelah itu, admin dapat melakukan logout atau keluar dari sistem. Yang kedua, kelas diagram. Terdapat beberapa tabel di dalam kelas diagram. Yang pertama, tabel login, tabel bobot, tabel alternatif, tabel penilaian, dan tabel hasil. Pada tabel login terdapat beberapa kolom, yaitu ID, username, password, dan level. Di tabel bobot terdapat beberapa kolom, ID bobot, nama bobot, nilai bobot. Pada tabel alternatif terdapat dua kolom, yang ID alternatif, nama alternatif. Pada tabel penilaian terdapat beberapa kolom, ID penilaian, ID alternatif, C1, C2, C3, C4. Dan yang terakhir, tabel hasil. Terdapat dua kolom, ID alternatif dan NA. Hubungan antara tabel alternatif dengan penilaian yaitu kolom ID alternatif di tabel alternatif pada kolom alternatif yaitu sebagai kunci utama, kemudian tabel penilaian kolom alternatif sebagai foreign key. Kemudian hubungan
hubungan kolom antara tabel penilaian dengan tabel hasil yaitu sama juga ID alternatif. Pada tabel hasil, kolom alternatif yaitu kunci pemiliki dan tabel penilaian alternatif sebagai foreign key. Selanjutnya yaitu activity diagram. Langkah pertama yaitu kembali dengan login. Jika tidak berhasil maka login lagi. Kembali ke login. Jika berhasil maka dapat mengakses data alternatif, data kriteria penilaian, data hasil putusan, dan cetak laporan hasil akhir. Setelah itu logout. Kemudian sequence diagram. Sequence diagram login admin. Terdapat satu aktor yaitu admin. Admin masukkan username, kemudian masukkan password. Setelah itu validasi. Jika berhasil maka masuk ke halaman admin. Jika gagal maka kembali halaman login. Selanjutnya sequence diagram kelola data alternatif. Yaitu admin melakukan login. Jika berhasil maka admin dapat menambah data alternatif, edit data alternatif, hapus data alternatif. Setelah itu keluar. Kemudian sequence diagram kelola data kriteria. Admin melakukan login, guna validasi. Jika benar, maka admin dapat tambah data, edit data, hapus data, dan keluar. Setelah itu sequence diagram kelola data penilaian. Admin melakukan login, validasi. Jika benar, admin dapat menambah data alternatif, mendapat mengedit data penilaian alternatif, kemudian hapus data penilaian alternatif. Setelah itu keluar. Selanjutnya sequence diagram hasil putusan. Admin melakukan login, kemudian divalidasi. Jika berhasil, maka admin dapat lihat hasil putusan. Setelah itu keluar. Kemudian selanjutnya diagram data laporan. Admin melakukan login, kemudian validasi. Jika berhasil, maka admin dapat mencetak laporan hasil putusan. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari hipotesa yang ditemukan sebelumnya serta didukung oleh landasan teori dan analisa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Dengan adanya aplikasi sistem pengambilan keputusan guru honorer ini bisa mempermudah dalam proses pemilihan guru honorer berprestasi. Yang kedua, aplikasi sistem pengambilan keputusan untuk menentukan guru honorer berprestasi dengan menggunakan metode MVP dapat diterapkan dan menghasilkan perhitungan yang sama antara perhitungan manual dan perhitungan sistem, di mana A2 yaitu Armali SPD dengan nilai tertinggi sehingga terpilih menjadi guru honorer berprestasi pada SMA Pembangunan Lab UNP. Yang ketiga, dengan mengimplementasikan sistem pengambilan keputusan guru honorer berprestasi pada SMA Pembangunan Lab UNP dapat mempermudah dalam pembuatan laporan penilaian. Saran. Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil analisa dan pengamatan penulis pada SMA Pembangunan Lab UNP dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan sistem pengambilan keputusan guru honorer ini sebaiknya dilakukan secara bertahap agar sistem dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, agar sistem yang dirancang dapat bekerja dengan baik, maka diperlukannya tenaga yang terampil dalam pengolahan aplikasi yang dibuat dengan melakukan pengenalan dan pelatihan terhadap admin atau karyawan yang terlibat dengan sistem yang diterapkan. Minimal admin atau karyawan tersebut mengetahui atau mengerti tentang sistem informasi yang baru diterapkan. Yang ketiga, rancangan sistem aplikasi ini juga bisa dikembangkan atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Sekian, terima kasih. Maaf kalau ada kurang atau yang salah, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.